Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Dua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Aduh, mantan bos Gojek akhirnya yang ditunggu-tunggu juga udah pakai rompi nih. Habisnya Bapak udah bagus jadi bos Gojek. Ngapain? Mau jadi menteri-menteri pendidikan, bikin kacau pendidikan kemarin berapa tahun? Buset dah. Pendidikan jadi amburadul gara-gara Bapak kemarin. Lalu banyak program, kagak jelas lagi. Emang nggak paman. Selamat ya Pak. Selamat menikmati hotel radio Bapak. Kurang pinter sih mungkin ya menghadapi penyidik-penyidik ya, harusnya pinter cakap-cakap dikit Pak biar tapi di zamannya Pak Prabowo nggak bisa, nggak bisa. Ketangkap semua, tangkap. Era kekebalan telah usai. Tidak ada orang yang kebal hukum di era Pak Prabowo. Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan di era Jokowi, menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Jagung mengungkapkan kerugian negara hampir mencapai 2 triliun. Gacor ya era Pak Prabowo, banyak tikus yang pada ditangkap-tangkap. Hayo tebak habis ini siapa lagi? Nadiem Makarim jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Kemendikbud Ristek senilai 9,9 triliun. Ya Allah, seperti dugaan awal saya dulu, beritanya lagi naik-naiknya kalau Pak Nadiem Makarim pasti jadi tersangka. Ya Allah, terbukti. Pak Nadiem dulu enak-enak jadi Gojek, bos Gojek. Kenapa jadi menteri akhirnya apa? Dijebloskan ke penjara nanti. Makanya Pak, jangan korupsi, duit Bapak lo banyak. Ngapain sih korupsi? Atau ada yang nyuruh atau setoran? Kalau setoran kira-kira setor ke siapa Pak? Kalian pasti nggak nyangka kalau Bapak Nadiem Makarim orangnya sudah kaya, lugu, berwibawa. Ternyata juga korup juga ya. Pak Nadiem Makarim tersangka. Sabar Pak ya. Bapak tidak boleh kena sendirian. Bapak harus gigit-gigit yang nyuruh Bapak. Atasan Bapak juga digigit, walaupun itu yang digigit Bapak Jo. Udah dulu ya, kontennya segini aja. Bahaya. Telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada... Benar kan apa kata gue? Gimana? Tersangka kan? Enak kalau benar terus. Masa setiap nggak enak gue kasih kucing, kasihan kucing yang terobesitas. Nah kan, udah saya peringati loh dari dulu loh. Saya sudah pernah sering sekali mengomentari Anda Bapak Nadiem. Bener nggak? Kalian masih ingat nggak komentar saya yang mengenai ini? Surat terbuka untuk Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oke, Pak, dari berita yang beredar, Bapak mengumumkan bahwa kurikulum 2024 agama atau pendidikan agama ditiadakan. Maksudnya apa ya Pak?
Apakah anak-anak tidak boleh belajar tentang agama atau bagaimana? Nah, zaman dulu dia itu kan kebijakan-kebijakan mengenai kurikulum tuh agak menyusahkan para guru dan murid ya gitu loh. Ternyata bener kan. Nah guys, sepintar-pintarnya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Itulah pepatah yang benar untuk dia. Hati-hati ya guys, walaupun dia sudah kaya sekaya-kayanya, dia punya pengusaha yang luar biasa gede, ternyata masih juga korup. Ya hati-hatilah. Bagaimanapun juga yang namanya udah mental itu sulit diobatin guys, sulit sekali diperbaiki, apalagi kalau sudah memang tendensinya di dalam kepalanya hanya memikirkan uang gitu. Sekaya apapun dia guys, kalau mentalitasnya kurang baik maka dia akan kejebur juga. Ya, saya nggak mau banyak ngomong karena saya udah banyak ngomong sejak dulu. Oke guys, salam Lita Gading. Mas kenal saya, ayah saya Komite Etika KPK dulunya, ibu saya pendiri daripada Bung Hatta Anti Corruption Award. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga anti korupsi, Mas. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil speser pun. Ada air parpan memang. Ada mengerti. Nanti maganda angka kasus laptop 100,98 triliun. Mantan Mendikbud Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka. Nadiem menghadiri pemeriksaan ketiga. Pemeriksaan alat bukti.